webinar-webinar seputar skill-skill yang nantinya bakal diisi oleh para pemateri yang sudah ahli di bidangnya. Oke, sebelum masuk ke materi, jadi di sini saya akan menjelaskan singkat. Maaf, saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farid Cendekiawan. Saya dari RTIK Surabaya. Saya kali ini akan menjadi moderator untuk webinar tips and trick menjadi Android developer yang nantinya akan diisi oleh Mas Karang Reksa. Oke. Jadi saya jelaskan singkat di sini. RTIK Surabaya adalah sebuah komunitas yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kepedulian literasi digital dan berorganisasi agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan baik di Kota Surabaya. Jadi di sini kita sedang open recruitment untuk anggota relawan-relawan TIK yang ada di Surabaya yang memiliki jiwa relawan, semangat berbagi, dan juga mampu bekerja sama dengan tim. Bisa langsung join di relawan TIK Surabaya. Untuk pendaftaran bisa cek di web www.rtiksurabaya.or.id. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di RTIK Surabaya dan juga subscribe di channel YouTube Relawan TIK Surabaya, karena untuk materi-materi webinar ataupun rekaman webinar yang sudah diselenggarakan sebelumnya di-upload di sana, jadi tetap bisa dilihat ulang. Oke, mungkin tanpa panjang lebar lagi ya, kita bisa langsung saja ke pemateri, yaitu Mas Karang Reksa. Siap, Mas? Siap. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Bentar. Kelihatan belum? Halo. Oke, sudah masuk, Udah Mas. kelihatan? Masuk ya? Sudah masuk. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Oke, perkenalan dulu. Nama aku Karang Reksa Ginola, biasa dipanggil Reksa. Kesibukanku sekarang kerja di Telkom bagian mobile application developer. Nah, ini mobile application developer di Telkom ini ada dua. Ada Android, ada iOS, tapi aku lebih ke Android-nya. Terus aku juga aktif ke komunitas ECC, itu salah satu komunitas Inggris di Surabaya. Terus ada ini relawan TIK ini. Aku juga baru gabung seminggu yang lalu. Terus pengalamanku di Android itu sekitar 2,5 tahun lah, tergolong baru sih, juga masih junior juga. Di sini kita belajar bareng aja gitu. Oke, kita itu aja perkenalan singkatnya. Nah, ini dari judulnya tips dan trik menjadi developer Android. Ini yang akan bahas. Nah, ini ada apa itu Android, sejarah Android, penemu Android, dan lain-lain yang berhubungan dengan pengertian itu aku nggak akan bahas di sini. Nah, kenapa? Karena kalau pengertian itu bisa teman-teman temukan dimanapun gitu, di internet, di Google, dimanapun itu bisa gitu, bisa ditemukan. Jadi yang aku bahas itu ini karir sebagai Android developer. Oke, nah yang pertama itu karir sebagai Android developer. Nah ini aku akan menjelaskan tentang masa depannya karir sebagai Android itu bagaimana, terus apa aja yang dibutuhkan. Terus yang kedua ini ada keuntungan jadi Android developer. Nah itu selain kerja itu apa aja yang didapatkan. Terus ada vertical dan horizontal skill. Nah ini istilah aku aja sih biar gampang dipahami gitulah. Terus ada lagi cara mendapatkan uang dari aplikasi yang dibuat. Nah, ini ada banyak sekali caranya. Hanya dengan aplikasi yang kita buat kita bisa membuat
berbagai macam pemasukan gitu kan. Terus ada tips dan trik. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Oke. Nah, ini untuk karirnya itu. Nah, dalam industri pengembangan Android itu ada banyak sekali tim yang dibutuhkan untuk membuat sistem ini berjalan dengan baik. Nah, banyak tim Android yang dibutuhkan gitu. Satu, banyak tim Android yang dibutuhkan. Nah, kenapa? Karena Android itu tumbuhnya cepat sekali, terus usernya itu banyak. Terus posisi yang ditawarkan sebuah perusahaan itu ada 7. Yang pertama ada mobile architect, terus ada Android engineer, mobile app developer, mobile lead software engineer, Android mobile developer dan mobile embedded software engineer. Nah, ini sebenarnya ini sama aja sih. Sebenarnya sama aja, tapi yang membedakan itu cuma tingkatannya aja sih. Jadi ini sama-sama untuk mendevelop sebuah aplikasi Android. Itu terus yang lanjut ini karirnya ini ketika aku cari di portal job, salah satu portal job di internet itu aku masukin ke pencarian Android developer gitu ya. Terus itu ada banyak banget, ada banyak lowongan gitu kan. Nah, ini ada yang aku temukan Kamis kemarin aku mencari Android developer, ya iseng-iseng aja gitu. Nah, ini ada 297 lowongan developer. Nah, ini udah banyak banget gitu kan seluruh Indonesia. Nah, ini ada Android mobile developer 6 sampai 11, ada mobile developer 10 sampai 15. Nah, ini Android programmer 3 sampai 7. Ini sebenarnya sama aja ini. Ini sebenarnya sama aja. Terus yang membedakan itu apa, Mas? Nah, yang membedakan itu yang pertama faktor yang mempengaruhi gaji itu adalah perusahaannya sendiri. Kalau perusahaannya itu kecil, otomatis gaji kita ikut kecil juga kan. Terus kalau perusahaannya itu besar, gaji kita juga ikut naik gitu. Terus yang kedua itu faktor lokasi. Nah, faktor lokasi kalau kan beda kan, di Jakarta sama di desa itu otomatis besaran di Jakarta daripada di desa. Nah, yang pertama tadi itu apa tadi? Perusahaan, terus lokasi. Nah, yang terakhir ini yang paling berpengaruh adalah skill kita. Nah, kalau skill kita itu pas-pasan, otomatis perusahaan nggak memberi kita harga yang pas-pasan juga. Beda lagi kalau skill kita expert, kita punya banyak portofolio, nah itu meskipun di perusahaan kecil kita akan dihargai lebih tinggi. Gitu kurang lebih itu. Terus kita lanjut. Nah, ya keuntungannya itu apa sih sebagai menjadi Android developer itu untungnya apa aja gitu kan. Nah, karena Android terus berkembang, pertumbuhan user tinggi. Terus ada kebebasan jam kerja itu nggak banyak perusahaan sih. Itu aja ada beberapa yang remote dari jarak jauh. Jadi kita nggak usah ke kantor gitu. Terus ada kesempatan berkarya yang sangat luas. Nah, kesempatan berkarya yang luas itu kayak tadi ada banyak posisi yang ditawarkan. Terus bayaran yang besar. Yaitu kembali lagi itu tergantung dari skill kita juga. Terus banyak tambahan pemasukan. Nah, ini di banyak tambahan pemasukan ini yang membuat aku tertarik ke Android kan, karena banyak cara gitu mendapatkan pemasukan. Nah, ini pertumbuhan user yang tinggi. Pertumbuhan user yang tinggi menurut data dari GS Start Counter pada tahun 2019 sebanyak 93,5% pangsa pasar di Indonesia memilih platform Android sebagai mobile iOS. Nah, ini 2019. Apalagi sekarang 2020 dengan adanya pandemi juga kan, pasti otomatis lebih naik. Nah, di sini kenapa aku kasih contoh e-commerce, kasih Shopee aja lah. Nah, kenapa? Karena ini Shopee paling banyak digunakan di tahun ini. Apalagi yang promo 10-10, 11-11, 12-12. Nah, ini ada bedanya nih. Yang di sini Android, yang di sini ada website. Nah, kenapa orang lebih ke Android-nya? Karena kalau kita pakai Android, terus kita mau masuk ke aplikasi Shopee, itu kita tinggal buka HP, kalau ada kunci buka kuncinya, terus kita pilih aplikasi Shopee-nya gitu kan, 2 langkah. Nah, terus kalau ke Shopee-nya ini, kalau lihat website kita harus power ke komputer,
Nunggu loading mungkin kalau ada kunci buat kunci, terus kan kita ke halaman desktop. Kita pilih browsernya, terus kita klik linknya, habis itu baru ke Shopee-nya gitu kan. Nah itu banyak langkah yang ditempuh gitu. Jadi orang-orang pilih yang efisien, yang lebih cepat, makanya ke Android. Maka dari itu, apalagi sekarang pandemi, orang-orang lebih milih ke Android. Tuh. Nah, terus ini ada kebebasan jam kerja. Nah, itu banyak sekarang perusahaan bebaskan karyawannya untuk tidak bekerja secara ketat dari jam 8 sampai 5 sore. Jadi ada beberapa perusahaan yang nggak 8 jam per hari gitu, 9 jam per hari. Terus ada juga perusahaan yang membolehkan kalian kerja remote. Apalagi sekarang pandemi itu banyak yang remote semua itu. Jadi Android itu bisa 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 remote. Jadi nggak kayak perusahaan kayak kerja pabrik gitu kan harus ke tempatnya gitu. Kalau Android itu bisa dimanapun. Terus di sini nih ada apa? Cuma pemanis saja sih. Kalau di kantor kayak gini suasananya. Terus kalau di rumah biasanya ada yang ke distrak gitu kan. Ada kucing, ada main atau disuruh beli apa sembako mungkin, mungkin. Terus, nah ini yang ketiga ini ada kesempatan berkarir yang sangat luas. Nah, menurut laporan yang dikeluarkan oleh LinkedIn pada 2020 ini, profesi Android developer menjadi salah satu dari 5 pekerjaan yang paling diincar perusahaan. Yang pertama itu ada back end, yang kedua data scientist, yang ketiga ini Android. Udah masuk 5 besar, ada full stack, ada front end. Back end ini bagian belakang, data scientist, full stack ini diurus semua, front end sama back end sama database diurus semua. Nah, kalau front end ini bagian tampilan depan website, tapi yang nggak pas ini aku cuma Android kan. Nah, Android itu masuk 5 besar. Jadi masa depannya cerah lah. 2020 ini Androidnya masuk 5 besar. Terus, nah ini yang membuat aku masuk ke ke Android ini karena banyak masukannya. Pertama ada freelance. Pasti tahu kan freelance kayak kerja lepas gitu kan. Kita bisa menghargai diri kita sendiri ke salah satu web freelance terkemuka mungkin. Nah, mungkin ini yang kedua ini ada jasa skripsi. Kalau kita lulus kita bisa menawari adik kelas atau mungkin kakak kelas yang belum lulus-lulus gitu. Mahasiswa badi mungkin yang kesulitan skripsi. Terus ada trainer online. Nah, ini apalagi pandemi ini banyak sekali kursus-kursus online gitu kan. Kita bisa share-nya di Udemy atau Coursera atau di manapun. Sekarang lagi boomingnya sih, lagi hype-hype-nya kursus online. Terus yang keempat ini membuat tutorial. Nah, membuat tutorial ini bisa di website, bisa di YouTube gitu kan. Di website kan terus apa bedanya sama kursus ini kan. Nah, kalau tutorial itu lebih ke spesifik. Contohnya kalau kita buat halaman login gitu kan. Kalau kita buat halaman login, itu kalau ini loginnya bermasalah, nanti kita buat tutorialnya bagaimana mengatasinya. Registernya bermasalah, kita buat tutorialnya. Nah, bisa diupload di website ataupun di YouTube gitu kan. Nah, terus ini ada yang kelima ini, itu ada upload ke Play Store. Nah, ini upload ke Play Store biasanya upload ke Play Store itu bayar gitu. Jadi nggak tiba-tiba upload gitu, nggak gitu. Jadi kita harus bayar $25 untuk sebuah aplikasi kita share ke Play Store. Nah, itu $25 sekali bayar kita bisa akses seumur hidup. Itu untuk yang ke Play Store. Terus dan lain-lain ini banyak sekali, masih banyak lagi yang aku tahu cuma ini mungkin masih banyak lagi yang belum aku explore. Aku juga tergolong baru juga sih di Android. Terus, nah ini ada barang besar ini. Nah, kenapa kok barangnya besar gitu kan? Nah, Android itu karena developer itu membutuhkan kerja keras dan waktu yang dihabiskan untuk mempelajari dan menyempurnakan keahlian gitu. Jadi nggak semuanya orang mau melakukannya. Karena kita harus banyak yang dikorbankan gitu kan untuk menjadi ahli. Karena banyak orang bisa ngembangin Android tapi cuma sedikit yang bisa membuat aplikasi berkualitas gitu cuma sedikit. Nah, ini yang gambarin tadi biar biar ada yang enam biar rame gitulah daripada sepi gitu kan. Terus, nah ini vertical dan horizontal skill. Nah, terus apa bedanya itu vertical dan horizontal skill ini istilah aku aja sih.
vertikal itu mendalami hanya satu skill, yang horizontal itu banyak skill. Nah, terus mendalami yang satu skill itu gimana? Contohnya gini, kita menguasai hanya Android saja gitu kan. Jadi kita dalami aja Android itu, Android sampai benar-benar jago gitu kan. Nanti kita bisa bisa jadi manajer atau naik jabatan, jadi manajer atau upload ke Play Store. Kalau aplikasi kita berkualitas kan otomatis di Play Store itu banyak yang download gitu kan. Nah, hanya satu skill bisa bisa bawa kita ke manapun gitu, kayak kita ikut workshop atau hackathon atau lomba-lomba gitu kita bisa ngikuti. Terus ada horizontal skill. Nah, ini horizontal skill ini banyak yang dipelajari gitu. Kayak ngikutin tren gitu kan ya. Sekarang Android, terus besok depannya ada framework baru backend gitu kan. Akhirnya coba lagi backend, terus ada lagi front end gitu. Jadi pokoknya ngikuti tren gitu. Jadi kalau udah ngikutin tren, jadi yang Android ini ditinggal, terus pindah lagi, terus ini setengah, tinggal nggak terus nggak jago-jago gitu kan, karena setengah-setengah gitu. Makanya aku rekomendasikan yang vertical skill ini aja. Cukup dalami satu, satu nanti kalian akan dapat dapat banyak gitu, daripada banyak cuma dapat dikit kan. Nah, terus kalau udah tahu caranya, udah tahu karirnya, terus udah tahu bagaimana meningkatkan skillnya, terus nah ini bagaimana developer mendapatkan uang dari aplikasi yang dibuat gitu. Nah, ini ada lima cara, ada lima kategori lah, ada lima kategori yang kita lakukan untuk mendapatkan uang atau masukan gitu. Nah, yang pertama ini ada advertising base, ini tipe-tipe iklan ini. Nanti di aplikasi kita kasih iklan, terus pay per download, in-app purchases, premium, dan subscription. Ini pasti kalian pernah pikir kan, kalau aplikasi di Play Store itu gratis, itu bagaimana cara mendapatkan uangnya gitu kan? Pasti dipikirnya itu, pasti teman-teman pikir itu uh, semakin banyak downloadan dari aplikasi yang gratis ini, semakin banyak pemasukan yang didapat dari developer itu sendiri. Itu padahal itu sebenarnya itu nggak dapat apa-apa. Sebanyak apapun uh, orang download aplikasi kita, kalau kita kasih gratis itu nggak akan dapat pemasukan. Gitu. Jadi selama ini semakin banyak downloadan, semakin banyak uang didapat, itu salah sih. Ya nggak sepenuhnya salah sih. Nanti aku akan jelasin. Oke, yang pertama ini advertising base. Nah, advertising base ini ada 5. Ada interstitial ads, ada video ads, banner ads, panel ads, dan rich media ads. Nah, ini interstitial ads. Nah, ini iklan, ini interstitial ini kayak iklan peralihan gitu kan. Iklan peralihan, jadi kita dialihkan ke, tampilan iklan gitu. Jadi mau nggak mau kita harus lihat iklan dulu. Baru kalau mau lanjut kita bisa close-nya di sini. Nah, ini biasanya muncul ketika kita main game misalnya. Kita main game, kita game over atau lanjut ke tahap 2. Kita game over gitulah misalnya. Kita game over, tiba-tiba selesai main game over, tiba-tiba muncul iklan kan. Nah, itu di sini. Interstitial ads. Nah, orang dapat masukan ketika kita ngasih iklan di Android-nya gitu. Jadi kita mau nggak mau harus lihat, karena ini memenuhi layar gitu kan. Terus ada lagi nih video ads. Ada video ads. Ini sama kayak interstitial sih. Ini sama kayak interstitial, tapi ini bedanya video. Nah, video itu nggak bisa langsung di close kayak gambar gitu. Nggak bisa. Ini kan kalau di interstitial, ini langsung di close kan. Kalau di video, itu harus di close lewat, ada durasinya sih. Sekitar kisaran 5 sampai 30 detik. 5 sampai detik. Jadi ya layar penuh tapi video. Terus ada banner ads. Ada banner ads. Nah, ini nggak menuin layar ini, tapi ini dapat klik per apa itu ya. Pokoknya setiap klik dapat uang gitu. Nah, saya juga kurang tahu juga ini. Pokoknya ini yang paling murah gitu. Ini biasanya
ini yang banner S ini paling kecil, biasanya letaknya itu pokoknya di ruang kosong. Bisa di paling bawah sini. Pokoknya bisa di paling atas itu. Bisa di tengah, pokoknya ada ruang kosong itu banner Edge. Pokoknya banner Edge itu Edge yang nggak menuin layar gitu. Terus ini ada panel Edge. Panel Edge ini kita pokoknya panel Edge ini satu halaman itu berisi semua semua iklan gitu kan. Semua iklan. Jadi orang-orang user itu dikasih reward agar iklan itu diklik gitu kan. Nah, jadi ini berisi iklan semua. Jadi user itu dipaksa klik ini semua dengan imbalan reward gitu. Imbalan hadiah gitu. Kayak dolar-dolar kayak buffer reward mungkin pernah tahu atau pernah coba sebelumnya mungkin kan ya. Terus ini ada yang terakhir ini ada Rich Media Ads. Nah, Rich Media Ads ini tergolong baru sih berapa ya? Udah berapa tahun ya? Pokoknya tergolong baru. Nah, ini juga nggak bisa di-close langsung, harus nunggu beberapa detik gitu. Nah, tapi ini bedanya dari yang lain itu ini bisa dimainkan. Nah, Rich Media Ads ini channelnya gini ada kayak balok-balok gini kan. Ini kita bisa men-swipe gini. Jadi kita bisa main di dalam iklan tersebut. Itu Rich Media Ads. Nah, tapi kekurangannya itu biasanya butuhkan sumber daya yang banyak gitu kan. Jadi nggak asal tempel-tempel gambar gitu. Oke, kita lanjut. Advertising base ini ada 5. Setelah lanjut ada pay per download. Nah, ini pay per download ini ya kan di Play Store itu ada 2 tipe kan, ada yang gratis sama yang berbayar. Ya kan? Ada yang free, ada yang paid. Oh ya, untuk teman-teman yang mau tanya bisa langsung tanya aja di chat nanti dikumpulin. Nanti akhir-akhir nanti aku jawab ya. Biar biar nggak lupa. Biasanya kalau akhir-akhir itu banyak yang lupa gitu kan, banyak yang lupa apa yang ditanyakan karena udah berakhir gitu. Jadi ini kalau kalau mau tanya langsung tanya aja di chat gitu. Nanti aku akhir-akhir aku akan bacakan. Pokoknya dikumpulin aja. Oke, kita lanjut ya ke paper download. Ke paper download. Nah, ini paper download ini ada harganya gitu kan, nggak gratis. Kan ada yang gratis, ada yang nggak. Jadi gini, kita sekali bayar itu gratis. Sekali bayar itu udah nggak ada iklan lagi. Itu berlaku untuk GTA. Jadi bayarnya cuma sekali dan seterusnya itu udah nggak ada iklan, nggak ada apapun yang harus dibayar gitu kan. Nah, itu yang paper download. Nah, tapi nggak semua paper download itu bayar sekali. Ini Minecraft ini juga paper download. Ini bayar aplikasinya. Tapi, nah ini ada catatannya nih, in-app purchases. Aplikasinya ini bayar, di dalamnya itu nggak ada iklan, tapi ada tipe in-app purchases. Jadi ada item-item yang harus dibeli dengan uang beneran gitu kan. Nah, untuk in-app purchases aku akan bahas ini. Ya, ini gambar-gambar aja biar lebih enak kan, itu penyampaiannya. Nah, ini ada hubungannya yang purchases sama yang ini. Ini in-app purchases maksudnya ini aplikasinya gratis, tapi dalamnya itu ada item-item yang harus dibayar gitu kan. Contohnya kalau aku ini kasih contoh mana? Nah, COC, Clash of Clans, salah satu game terpopuler pada masanya gitu. Nah, ini ada gamenya kan gratis, tapi kalau kita ingin nambah sesuatu kayak nambah gems gitu kan, nambah gems atau elixir atau apapun, itu kita harus pakai uang beneran gitu kan. Nah, itu pemasukannya lewat sana. Jadi nggak lewat iklan, nggak lewat pay per download, tapi lewat in-app purchases gitu tipenya. Nah, ini ada juga ada game RPG, ada tipenya itu kayak VIP gitu. Kita harus top apa agar kita menjadi bagian VIP dengan keuntungan-keuntungan yang didapat kayak gear atau dapat pet atau dapat box atau dapat karakter yang bagus yang langka di game RPG tersebut gitu. Gitu. Itu tipe in-app purchases. Apanya gratis tapi item-itemnya bayar. Kurang lebih gitu. Terus nah ini ada freemium. Freemium. Free kan gratis,
Free itu gabungan dari free dan premium. Free gratis, premium berbayar gitu kan. Ini apa? Namanya gimana? Nah, maksudnya itu aplikasinya gratis, terus kalau kita pengen mendapatkan semuanya itu harus bayar. Jadi sekali seumur hidup gitu kan. Jadi kayak item-item yang kekunci itu bisa buka. Nah, ini aku contohnya ini aplikasi Do It Now. Ini aplikasi tentang to-do list gitu kan. Apa aja yang harus dilakukan hari ini biar nggak lupa. Nah, ini aku ada aplikasi ini, tapi ada terbatas gitu, ada fitur terbatas. Jadi kita nggak jadi aku masih kalau fitur free itu kita masih ada iklannya, ada kalendernya, ikonnya sedikit, temanya nggak ada. Jadi itu terbatas gitu kan, cuma terbatas item-itemnya. Nah, terus bagaimana cara membuat jadi premium? Nah, itu ini kalau kita pilih yang paling bawah ini termasuk freemium. Jadi kita bayar sekali buat upgrade untuk semua. Jadi dan seterusnya itu nggak bayar lagi. Beda lagi kalau di atas ini ada 239.000 per tahun, ada 179.000 per 6 bulan, ada 36 per bulan gitu kan. Nah, ini kayak setiap waktu tertentu kita harus bayar gitu. Kita harus bayar. Nah, ini bukan freemium. Ini bukan freemium, lebih nih. Ini lebih ke subscription, lebih ke berlangganan. Gitu. Jadi freemium itu yang sekali untuk upgrade ke premium. Untuk menghapus semua item-item terkunci gitu. Kita pilih one time purchase. Ini freemium. Nah, ini berlangganan, subscription yang akan kita bahas ini. Nah, yang ini subscription. Yang subscription ini aplikasinya gratis. Ini aku kasih contoh, ini aplikasi yang gratis tapi di dalamnya itu premium gitu kan. Gratis tapi premium. Namanya gratis tapi kalau kini pengen kita buka fitur yang lain kayak ini nggak beda jauh sama freemium. Ini bedanya itu ini lebih ke nggak permanen gitu. Jadi setiap hari kita harus berlangganan kayak YouTube Premium, Netflix, Joox, terus Spotify. Jadi kita harus berlangganan terus gitu kan. Kita harus berlangganan. Jadi kalau kalau kita free icon, ini kan terbatas gitu. Iconnya terbatas. Jadi ada fitur-fitur yang dibatasi. Kalau mau buka kita harus berlangganan. Jadi subscription itu aplikasi yang gratis tapi berbayar dengan waktu tertentu. Pokoknya berlangganan gitu kan. Nggak beda jauh sih sama yang premium gitu. Terus, nah ini tips triknya kalau udah tahu karirnya gimana ke depannya, terus keuntungannya apa aja, terus skillnya udah tahu kan skillnya apa yang dibutuhkan, terus bagaimana cara mendapatkan uangnya, kalau udah tahu semua, terus bagaimana cara mengakselerasi skill kita gitu kan, mengakselerasi skill kita. Nah itu ada niat, pastinya niat dong. Kalau nggak niat ya percuma gitu kan. Jadi semua diawali dengan niat kata-kata. Terus ada spesifikasi yang tinggi. Nah ini lebih ke teknis, tapi aku masukkan aja di sini lah. Aku masukkan aja biar nggak sekalian gitu. Nah, kenapa spesifikasi yang tinggi? Karena tools yang dibuat dan direkomendasikan sama Google itu namanya Android Studio kan. Nah, Android Studio ini membutuhkan spek yang lumayan tinggi gitu, lumayan tinggi dan membutuhkan resource yang banyak. Nah, itu spek minim bisa, minim. Nah, itu di Android, di website resmi Android Studio sendiri itu ada spek minimnya aplikasi Android Studio. Spek minimnya agar kita bisa membuat aplikasi gitu. Jadi kalau terus speknya apa? Kalau speknya di bawah, kalau di bawah tentunya nggak kompatibel gitu kan. Kalau speknya rata-rata atau minim itu bisa, tapi kita harus melatih kesabaran gitu biar biar nggak apa emosi gitu kan. Karena ini semua berdasarkan pengalamanku ya. Kalau berdasarkan pengalamanku, kalau laptopnya lemot itu hanya bikin emosi dan gampang nyerah gitu kan. Karena lemot gitu. Karena lemot jadi semuanya itu kayak kayak nggak berarti gitu. Jadi aku saranin sih spesifikasi yang tinggi laptopnya di-upgrade gitu karena Android Studio itu berat. Ya Android Studio itu aplikasi gitu kan, buat aplikasi ya, untuk membuat Android. Oke, kalau niat sudah, spesifikasinya udah siap,
Terus nah ini, rajin buat aplikasi. Nah, rajin ini gimana? Rajin ini kita buat aplikasi satu tapi langsung jadi, jangan setengah-setengah gitu. Kalau kita udah tahu basicnya aja, udah tahu basicnya, fundamentalnya, ya udah buat aja, buat satu langsung jadi, satu jadi gitu. Kalau satu setengah-setengah, nanti kita nggak akan tahu bagaimana rasanya rasanya menyelesaikan sebuah aplikasi gitu. Kalau ditanya sama orang, kamu pernah buat aplikasi aplikasi apa aja? Kan enak, bisa kayak Notepad, kalkulator, to-do list, e-commerce, ojek online, atau dan lain-lain gitu kan bisa kita bisa nyebutkan gitu. Tapi kalau setengah-setengah kita nggak bisa. Kayak ditanya sama HRD, kamu pernah buat apa aja? Nah, kalau kita buat setengah-setengah kita nggak bisa sebut itu sebuah portofolio gitu kan. Jadi rajin buat aplikasi, buatlah satu-satu, tapi satu persatunya itu sampai jadi. Satu jadi gitu. Nah, terus update sosial media. Nah, ini update sosial media ini gimana? Ini bukan kita selfie atau kita update status gitu kan, kita update terus kita share ke sosial media kita, bukan gitu. Ini lebih ke kita update update apa ya? Kalau kita di Instagram kita sering follow 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 orang ya, follow artis-artis gitu. Nah, artisnya dikurangi, kita lebih sering ke follow-follow orang yang update ke Android programming atau ya sering-sering share tentang updatean teknologi terutama Android gitu kan. Terus YouTube juga itu subscribe aja yang apa ya, yang berhubungan sama Android gitu kayak tips trik, terus tutorial, terus apapun yang berhubungan dengan Android pokoknya. Itu yang update sosial media. Nah, yang terakhir ini ada sering ikut event gitu kan. Sering-sering lah ikut event biar tahu orang-orang gimana, teknologinya gimana, terus yang terus apa yang lagi booming itu framework apa, library apa gitu. Nah, eventnya itu apa aja gitu kan. Eventnya itu ada apa ya? Ada kayak workshop, meet up, seminar, tapi kalau sekarang pandemi kan webinar gitu kan, web seminar, jadi seminar online. Terus hackathon, tahu kan hackathon? Hackathon itu kayak semacam lomba, lomba untuk memecahkan solusi dengan aplikasi yang kita buat. Terus apa lagi ya? Ikut event, ya pokoknya banyak lah. Pokoknya sering-sering aja ikut event. Lumayan kan, siapa tahu kita dapat ilmunya, cuma juga dapat merchandise-nya kayak kaos juga dapat, mungkin kadang-kadang juga dapat stiker, makan mungkin dapat makanan atau roti, minuman banyak. Kenalan mungkin siapa tahu kan ya. Siapa tahu dapat ya jodoh mungkin, atau mungkin yang belum kerja dapat relasi gitu kan. Sampai sama juga sering-sering ikut komunitas juga. Itu uh, itu tips triknya. Terus nah kesimpulannya itu aku belum kesimpulan. Oke, pokoknya kesimpulannya itu kuasailah satu skill aja tapi dalam banget gitu, jago banget gitu. Nah, dengan satu skill itu kita bisa uh, kita bisa kemanapun gitu. Kuasailah satu skill yang dalam banget, jago banget, dan skill itu akan membawa kalian kemanapun gitu. Itu materi dari aku. Mungkin untuk selanjutnya dikembalikan ke moderator. Mungkin ada sesi apa lagi, gitu kan? Oke, terima kasih Mas sekarang atas penjelasan materinya. Wah, jadi Android developer lumayan susah ya Mas ya ternyata ya. Banyak yang perlu dipahami. Skill khusus nih. Iya, ya lumayan lah. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan dibacakan dan akan dijawab langsung oleh moderator. Nah, Ya, aku mau tanya nih Mas, ya kan silakan. berhubung aku juga mahasiswa informatika yang lagi ada mata kuliah Android developer. Oh, siap. Nah, Siap, siap. kira-kira waktu Mas dulu belajar, kira-kira kesulitannya di mana sih Mas waktu masih kuliah untuk Masih mempelajari Android developer ini di Android Studio khususnya kan pasti kadang ada error-error yang berbeda di tiap device.
Oke, aku awal-awal belajar itu dulu sih, aku dulu masuk informatika itu cuma cuma cari temen sih, cuma cari main temen game Dota mungkin tahu kan ya? Mungkin game-game salah satunya game Dota. Nah, itu awal-awal jadi aku awal semester itu aku nggak terlalu niat gitu. Nah, aku sadarnya ketika semester 5 gitu kan, banyak project-project. Nah, terus nah dari sana itu aku mulai belajar fundamentalnya dulu. Kalau kita langsung terjun kalau kalau nggak tahu fundamental nanti nanti pusing sendiri gitu kan. Nah, kalau udah dapet fundamental kan, itu ikut-ikut aja kayak lomba, seminar, aktif-aktif aja di komunitas gitu kan. Terus sama aku juga sering-sering beli kursus online sih. Soalnya kan nggak ada yang ngajarin gitu kan, otodidak gitu. Jadi beli-beli kursus online, ya yang silabusnya bagus gitu. Oke, Gitu sih. oke, terima kasih Mas. Ini ada yang mau tanya lewat suara, boleh? Monggo Mas, Oh siap, silakan. silahkan. Open mic Mas. Oke. Halo, tes tes. Eh, oke siap. Ya. Kedengeran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi. perkenalkan Kak, saya Ahmad Fikri Hakiki dari Mojo Santren, Iya. Sidoarjo. Yang saya ingin tanyakan, kira-kira ini pertama pertanyaan saya yang paling urgent ya di Oke siap. sekarang ini mungkin. Warjen mantap. Urgent ini karena harus berkelanjutan pertanyaan saya. Artinya saya sekali tanya nanti Kak harus di sini jawabannya langsung banyak. Oke, langsung Oh. saja pertanyaan. Oke siap. Pertanyaannya, adakah channel yang menjelaskan tentang Android developer dan itu channel tersebut orangnya benar-benar expert di dalam bidangnya. Karena kan kita tahu sendiri kalau di YouTube itu kan ada yang abal-abal, ada yang memang benar-benar pemain. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan dulu dan mungkin bisa diulangi karena saya kebetulan baru masuk developer Android itu, mohon maaf ya kalau memerintah atau gimana. Coba itu dijelaskan kembali mengenai developer Android. Bagaimana kita ini bisa masuk kalau kira-kira masuk bisnis itu dalam hal apa biasanya kalau development ini, Android development. Mungkin seperti itu sih Kak. Terima kasih. Oke. Banyak ini ya. Aku jawab pertama dulu ya. Iya. Yang pertama channel Android itu yang paling aku rekomendasikan itu kan ada banyak itu. Aku udah cek semua banyak channel gitu kan. Tapi yang paling bagus itu aku tulis di chat aja biar nggak lupa. Channel Iya. Android yang favorit itu. Pertama ada coding inflow 1, terus ada coding with Mitch ke 1. Yang coding inflow ini yang beginner, yang coding inflow. Terus coding with Mitch ini dari beginner sampai advance. Terus ada lagi yang paling aku suka ini Philip Lagner. Nah ini orangnya jago banget ini. Ini orang Ini Indonesia aktif semua sampai kan sekarang. Kak? Oh enggak. Bagus lah kalau begitu saya tambah nggak ngerti. Oh yang Indonesia. Aku soalnya hilang orangnya. Oke. Boleh bagus. Soalnya gini kan. Soalnya kalau Indonesia itu terbatas gitu kan. Soalnya Android Studio sendiri itu banyak di luar negeri gitu kan. Jadi kita seenggaknya itu bisa belajar sama selagi belajar Android, belajar bahasa Inggris juga. Meskipun pasti juga nggak masalah gitu kan. Jadi ada dua skill yang kita dapat nanti. Kayak sekali kayu 20 terlampaui. Asik. Nah ini. Nah ini tapi di YouTube kan bisa ada terjemahnya di bawahnya gitu kan. Itu ada kayak ikonnya. Soalnya aku nggak pernah sih, jarang sih. Yang Indonesia jadi aku nggak tahu gitu. Nggak tahu kalau channel Indonesia itu ada. Oke. Oh iya, ada satu. Last Day. Ini buat yang pemula banget ini. Mungkin Last Day Indonesia. Aku juga trainer di sini. Iya. Terus ini channel YouTube, terus apalagi tadi ya? Itu pengulangan mungkin kan saya baru datang, mungkin maaf kalau memerintah ini ya. Ya. Oke. Yang Untuk mana? yang keduanya itu untuk bisnis. Masuk dalam ke bisnis apa ini? Bisa masuk ke ranah mana sehingga bisa dikembangkan atau mungkin bisa dijual. Sehingga kan nilainya kita itu untuk tidak hanya belajar tapi juga mempunyai mental entrepreneurship. Nah, mungkin seperti itu, Kak. Oke. Yang ini yang entrepreneurship dulu lah.
Soalnya Ya. yang nanti agak panjang yang materinya. Untuk ini Android ini bisa dibawa kemana gitu kan? Eh, Kalau aku ini Android itu kan, aku kan juga bercita-cita sebagai entrepreneur gitu kan. Jadi Android itu kalau aku itu buat jembatan aja, karena Android itu kan bayarannya besar gitu kan, lumayan besar gitu. Semakin jago semakin besar bayaran kita. Jadi kalau kita jago, kita bisa mendapatkan banyak uang, habis itu uangnya itu pertama hasil dari kerja itu kita kita simpan buat modal bisnis gitu kan. Nah, yang kedua itu kalau kita udah jago Android, otomatis kita fundamental buat programming atau algoritma lah. Itu udah punya fundamental gitu. Jadi kalau kita menjadi sebuah pemimpin atau leader gitu, jadi kita nggak gampang dibohongi sama bawahan kita gitu kan. Itu yang Android itu pokoknya punya fundamental fundamental programming. Jadi kalau udah punya fundamental bisa ke Android, bisa ke website, bisa kemanapun. Jadi nggak gampang dibohongi lah. Biasanya kan sekarang banyak apa ya bawahan yang memanfaatin yang leader-leader yang nggak tahu teknologi yang kudet gitu kan. Nah, terus uh, itu yang entrepreneur itu ya. Kalau entrepreneur aku rencanaku gitu sih. Terus yang bisa membuat besar apa ya? Contohnya Gojek inilah. Kita kasih contoh aja Gojek. Gojek itu kan di website ada, di Android ada, tapi lebih menekankan ke Android gitu kan. Karena orang itu lebih lebih efisien ke Android. Jadi kalau kita ngembangkan Android gitu, kita akan mendapatkan banyak user gitu kan, banyak user, banyak pelanggan gitu. Jadi nggak harus Android sih, pokoknya apapun lah. Pokoknya kita punya fundamental, kita bisa jadi entrepreneur gitu. Mungkin mungkin uh, bisa itu bisa diterima. Oh, bisa jelas. Tapi gini, saya kan juga pernah punya dengar-dengar ya. Ini bisa Oke, salah, oke, bisa tidak. oke. Rumor-rumor mengingat Asik katanya gimana? orang-orang yang membuat aplikasi itu kebanyakan gagal di Google Play. Oh gitu, Nah, iya. ini masih nyambung apa enggak sih sebenarnya kalau masuk dalam diskusi Oh, kita yang ada temanya seperti ini? Dan masuk yang masuk. mengingatkan banyak katanya itu yang tutup gara-gara tidak laku aplikasinya. Lah ini pengaruh juga enggak ke development Android juga kayak gitu? Hmm, pengaruhnya sih pasti pengaruh kan. Tapi untuk yang Play Store yang gagal, yang banyak gagal gitu, gagal upload ke Play Store. Ya. Nah ini banyak faktornya. Yang pertama itu di Play Store itu kan kita harus bayar $25 kan. Oke, $25. Tapi $25 itu nggak apa ya nggak pakai Bank Indonesia gitu. Jadi harus pakai kartu kredit. Pilihannya salah satunya itu kartu kredit gitu. Aku soalnya baru beli kemarin, sebulan kemarin itu nggak bisa pakai bank beneran gitu. $25 harus kartu kredit. Tapi untungnya kan ada Jenius, mungkin pernah tahu kan. Jenius itu alternatifnya kartu kredit. Nah, nanti dari bank contohnya bank lokal di Indonesia gitu. Terus kita transfer ke Jenius, nah Jenius transaksi ke Google Play. Nah, terus kendalanya nggak ada kartu kredit. Yang kedua itu karena persaingannya banyak banget gitu. Di Play Store kan Android kan udah lama berdiri gitu kan, udah lama ditemukan. Nah, aplikasi di Play Store itu banyak banget itu. Aplikasiku aja paling apa ya ketimbun banyak orang itu. Banyak ketimbun. Aku juga pusing ini. Jadi pokoknya banyak banget aplikasinya. Makanya orang-orang di Play Store itu harus diimbangi dengan iklan gitu kan. Makanya kalau kita masuk ke Play Store, tiba-tiba ada rekomendasi aplikasi atau game itu. Nah, itu termasuk iklan premium di Play Store gitu. Jadi ya kasarannya ya kuat-kuatan di modal sih kalau di Play Store itu. Kalau keunikan kurang kurang kuat kalau keunikan itu. Karena modalnya banyak-banyak yang bersaing di Play Store gitu. Oke Kak, makasih. Yang tadi yang belum yang kurang paham yang mana ya? Kalau yang kurang paham paling mungkin ini Kak, pengulangan ini Oh ya, pertanyaan itu mohon oke. lagi saya belum tahu ini basic dan fundamentalnya itu apa, dasar-dasarnya yang untuk kita bisa mengembangkan developer Android itu gimana? Mungkin ini dasarnya dulu lah. Oh, Yang paling dasarnya. mendasar kita harus pelajari. Oke, Ini. yang dasar aja daripada bolak-balik itu kan, Ya. bolak-balik slide. Oke, yang dasar ada dua, ada soft skill sama hard skill gitu. Yang soft skill itu
pelajarilah bahasa Inggris gitu. Ya meskipun pasif lah, seenggaknya buat baca-baca dokumentasi. Karena kita pasti membuat aplikasi nggak selalu mulus gitu kan. Pasti ada kendala, ada error gitu. Nah itu kalau ada kendala bisa ke forum, ke mana? Ke forum, ke Stack Overflow mungkin kalau tahu, ke grup-grup gitu. Biasanya banyak di luar negeri itu lebih lengkap gitu kan. Makanya kuasailah Inggris meskipun pasif itu. Terus yang kedua itu apalagi ya? Aku kalau bentar aku agak lupa. Bentar aku lihat catatanku dulu. Aku tulis itu. Oke, nggak ada. Langsung aja. Kalau udah itu kan skill yang hard skill aja. Yang skill itu kan ada fundamentalnya algoritma. Tahu algoritma nggak? Algoritma? Tahu. Nah, algoritma itu mungkin teman-teman yang masih belum tahu kan, algoritma itu kayak semacam tata cara. Contohnya kita mau membuat sebuah mie goreng lah. Mie goreng kita harus buka bungkusnya, terus menanam airnya, terus kita buka bumbunya, terus sampai jadi gitu kan, sampai bisa dimakan. Nah itu nama algoritma buat kayak semacam tata cara mencapai tujuan gitulah, itu algoritma. Yang kedua itu terus ada kayak bahasa fundamentalnya Android gitu kan, yang direkomendasi Google itu ada Java atau Kotlin gitu, bahasa pemrograman Java atau Kotlin. Itu fundamentalnya. Kalau udah itu terus apalagi ya, pokoknya sering-sering latihan aja sih. Sisanya itu belakangan sisanya. Aku juga awal-awal cuma algoritma sama bahasa Java gitu. Yang aku kuasai dulu cuma itu aja sih. Sisanya itu belakangan karena sering-sering ikut seminar, terus tanya-tanya apa yang dibutuhkan. Terus ini ada apa, terus ini ada event apa. Gitu nanti berkembang dengan sendirinya gitu. Gitu sih Inggris. Oke, makasih. Kayaknya ini langsung praktek aja deh Kak. Sepertinya bagus banget kalau ada prakteknya. Karena kan kalau saya tanya ya Kak praktek kan percuma. Nanti saya akan coba nanti kalau mungkin bisa komunikasi kembali kalau ada Oke. kesempatan gitu. Oke, makasih Kak jawabannya. Oke, terima Menjelaskan kasih. banget. Menjelaskan. Oke, sama-sama. Nah, ini Oke. yang di chat ini banyak ini. Nih banyak Mas. Dari atas ini, yang Lumayan. dari atas Oke, ini. dari Dari atas ada aja. ya. Ya, oke. Oke, lanjut. Ini pertanyaan dari Mas Aris Saputra. Aku minum dulu ya. Kering tenggorokan. Oh ya, monggo Mas, monggo. Santai aja. Sambil tak bacakan pertanyaannya dari Mas Aris Saputra. Mohon izin bertanya Kak, bagaimana sih cara mendapatkan dan pengerjaan project pertama kali? Jadi dia tanya soal cara dapetin project Android pertama kali, Mas. Bentar. Yang mana itu? Siapa itu? Aris Saputra. Aris Saputra. Muhammad Mana itu? Aris Saputra. Oh, ini ada. Oh, yang Ya. ini mohon izin tanya, Kak, gitu ya. Ya, Bagaimana cara mendapatkan pengerjaan proyek pertama kali? Proyek mendapatkan ya. Sebelum kita gimana ya? Kalau aku awal-awal itu mendapatkan proyek itu pas skripsi sih. Itu proyek pertamaku. Karena faktor kepepet, menurut pengalamanku ya. Karena kepepet kan daripada nggak lulus kan. akhirnya ya itu aku belajar cari-cari, terus apa aja yang butuh solusi. Kita kalau mau buat aplikasi kita harus cari masalah dulu kan, bukan cari masalah ke orang-orang gitu kan. Nanti ya akhirnya pukul-pukulan. Ini cari-cari masalah yang bisa diselesaikan dengan Android. Contohnya ada toko baju yang masih tradisional gitu. Kita buat aja e-commerce, aplikasi e-commerce, atau contohnya di HP Android kita kalkulatornya rusak gitu. Buat aja Android sendiri, cari tutorialnya gitu. Kalau project-project sih di sekitar kita banyak, pokoknya cari aja masalah gitu. Nanti muncul sendiri project-project yang mau dibuat. Sisanya sambil berjalan gitu, entah itu tanya ke forum atau tutorial atau apapun. Itu sih. itu biasanya pakai media nggak sih Mas? Kayak misal ada web khusus untuk cari projectnya gitu. Cari projectnya, aku awal-awal itu skripsi. Tapi kalau ada project khusus itu
Aku aku dulu sering-sering beli kursus sih. Tapi kursusnya itu kursus langsung aplikasi, contohnya kursus membuat toko online, kursus membuat ojek online, kursus membuat keuangan. Itu aku beli gitu. Terus ada aplikasi ini, terus aku tawar-tawarkan ke adik kelas gitu kan. Inilah aku ada aplikasi ini gitu. Terus mau nggak kerjasama gitu kan? Ya kan timbal balik kan, kita dapat uang, dia dapat, kayak gitu sih. Aku sering-sering beli kursus sih. Ya. Semoga menjawab itu. Oke. Oke, semoga menjawab ya Mas Putra, Mas Putra, oke, siap. Mas Arisa Putra. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas dari Mas Rahardian Arif Rashid. Oke. Pertanyaannya, menurut Masnya framework Android apa ada yang populer dan mudah untuk dipelajari? Karena setahu beliau itu Hmm, tidak, setahu saya sih kayak Flutter, kayak iya kata Flutter. tekan temen saya, ya tekan Flutter Hmm. itu kayak widget, tinggal tempel-tempel aja gitu Mas. Ah, oh ini, oh Flutter ini ya. Flutter ini dari Google juga. Itu bukan tempel-tempel sih, lebih tepatnya tanpa tampilan gitu, tanpa tampilan. Jadi kita semua kode aja. Kalau yang Java yang aku pelajari ini kan Java atau Kotlin. Nah ini ada logikanya, ada tampilannya. Tampilannya beda sendiri, jadi terpisah gitu. Tampilannya kita ngode sendiri, terus logikanya kita sendiri. Jadi itu tampilan sama logika ini saling berhubungan. Jadi bagaimana pindah halaman satu ke halaman lain itu logikanya yang main gitu. Tampilannya cuma menampilkan aja. Nah, terus kalau di Flutter ini bisa di Android, bisa di iOS gitu. Jadi dua platform. Nah, tapi kekurangannya itu kalau menurutku ya, kalau menurutku yang paling sering update, yang update-nya cepet banget itu yang pakai Kotlin. Mungkin tahu ini Mas Arif ini pakai Kotlin. Ini Flutter juga juga bisa, tapi ini apa ya? Ribet gitu. Jadi nggak semua compatible. Terus kayak kalau ini kan sama-sama buatan Google kan, Flutter sama Kotlin. Tapi kalau di Google itu yang dianamaskan itu yang Kotlin gitu. Karena karena natif itu langsung langsung Android-nya yang paling direkomendasikan lah gitu. Jadi kalau kita kita tahu yang paling apa, yang paling kualitasnya paling bagus gitu, kenapa yang lain gitu kan ya? Gitu, karena lebih 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 cepat update-nya gitu daripada Flutter. Ini kalau framework ini di Android ini bukan framework sih, lebih ke apa ya? Lebih ke tipe mungkin. Jadi frame yang populer itu Kotlin lah. Kalau saranku ke Kotlin gitu. Itu aja sih. Oke, Semoga eh, menjawab. oke, semoga menjawab ya Mas Arif Rashid. Mungkin kalau mau ditanyakan kembali bisa di kolom komentar. Oke, Oke, lanjut siap. ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Oke. Oke, dari Mas Naufal Amar. Ini mohon izin bertanya, kalau dalam Android developer pembagian timnya bagaimana? Apakah seperti dalam web developer ada front end dan back end? Ya, oke, bener banget. Kalau di perusahaan yang aku kerja ini di Telkom ini itu ada tim juga. Nah, dalam satu tim itu ada 11 atau 10 ya, aku lupa. Nah, itu ada bagian sendiri. Android-nya 2, back-end-nya 2, DevOps-nya 1, Scrum Master-nya 1, terus apa lagi ya? Pokoknya ada bagian sendiri-sendiri biar biar bisa kerjasama agar menjadi sebuah aplikasi yang berkualitas gitu kan. Jadi nggak bisa Android sendiri berjalan, itu nggak bisa. Eee, kalau kalau bisa sendiri itu, apa ya, susah gitu kan. Jadi, kalau mau aplikasi kayak Gojek itu nggak mungkin aplikasi sendiri, pasti ada back-end-nya. Terus ada kayak, aplikasi apa, Shopee, itu nggak mungkin Android aja, itu pasti ada timnya, ada back-end-nya, ada front end-nya, bagian-bagian sendiri. Itu, tujuannya cuma satu, agar membuat aplikasinya berkualitas. Itu aja sih. Oke, pasti Ada iya bakal ribet ya Mas ya kalau misal iya. Kalau sendirian. semua sendirian ya kayak superhero gitu kan. Jadi Oke, lanjut ya mhm, Mas. Semoga menjawab dari Mas Amar. Oke, ke oke. Mas Figur Ulul Asmi pertanyaannya. Mau bertanya Mas, kebetulan saya ini maba informatika yang Terus mau saya tanyakan, untuk program aplikasi Android, bahasa pemrograman apa saja yang harus dikuasai? ah, Lalu tanya,
kira-kira Mas sekarang udah menguasai bahasa apa aja? Gitu. Oke, gini, yang aku kuasai itu kan, itu dulu karena aku udah baru lulus sih informatika, aku juga dari informatika baru lulus karena berdasarkan, kuliah aku semester 1 itu ada bahasa C. C sama C++ itu dipelajari, terus ada semester 3 ada Java. Jadi yang aku kuasai itu yang paling aku expert. Aku sebenarnya ada Java, PHP, JavaScript, pokoknya banyak lah. Tapi itu sedang-sedang aja. Tapi yang paling aku expert itu Java sama Kotlin. Karena dua ini yang paling direkomendasikan sama Google untuk mengembangkan aplikasi Android. Gitu. Jadi kalau mau apa aja yang harus dikuasain, aku saran sih Java atau Kotlin gitu kan. Tapi Google untuk 2 tahun belakangan ini tuh paling merekomendasikan bahasa Kotlin. Itu sih. Lebih ringkas soalnya. Oke. Main banyak ya Mas yang harus dikuasai. Mhm. Oke, langsung aja ya Mas. Semoga Oke. menjawab dari Mas Ulil Asmi. Oke. Langsung lanjut ke dari Muhammad Fauzan. Oke, izin bertanya Mas, dari Mas sendiri apa Mhm. pernah tidak mendapatkan keluhan tentang bug yang yang dilaporkan dari hacker? Terus kalaupun ada, cara mengatasinya bagaimana? Kalau bisa diberikan contohnya seperti itu. Oh, siap. Ini keluhan bug ya. Kalau bug pasti banyak kan, kita kita nggak mungkin mulus-mulus gitu kan, buat aplikasi nggak mungkin mulus. Nah, terus kalau dari Pertas sendiri itu, sepanjang pengalamanku ya, aku berpengalaman kerja di 2 perusahaan aja sih. Pertama di perusahaan fintech, terus di Telkom ini. Nah, di fintech itu otomatis, aku kan masih, tergolong junior kan. Jadi aku, cuma ngembangin, terus yang bagian Pertas itu kan di perusahaan fintech sebelumnya itu nggak ada bagian, pentesting atau, apa ya, penghalang kalau ada hacker gitu kan kasarnya. Kalau ada hacker nyerang itu masih belum ada. Jadi dipanggilkan audit gitu, biar ngecek sistemnya, ini aman nggak, ada celah nggak. Jadi sebelum produksi itu udah dicek dulu. Jadi untuk kemungkinan keretas itu minim banget gitu. Karena ada orang dari luar itu yang dibayar untuk mentes sebuah sistem kita, sistem fintech-nya. Karena fintech kan berhubungan sama uang. Jadi sensitif banget sama keamanan. Mengatasinya Oke, bagaimana? Ya itu mencakup itu. Oke. Semoga menjawab Mas ya. oke, semoga menjawab dari Mas Fauzan. Mas Fauzi. Oke, monggo dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, bisa lewat kolom chat atau bisa langsung open mic ya. Mungkin ada lagi yang masih mengganjal. Monggo dari teman-teman. Mungkin dari aku juga tanya Mas. Oke, siap. Oke, kalau misalkan ada kayak aplikasi yang based on web tapi dimasukin ke Android kayak gitu, Gimana kayak gimana? nyambung gitulah. Itu kan dari web sendiri kan otomatis kayak developing-nya kan beda. Kayak Mhm, mungkin ada yang pakai Laravel, PHP, mhm. tapi juga Oke. dimasukin integrasinya ke web, maaf ke Mhm, Android. Lah kayak gitu oke. kira-kira kayak gimana, Mas? Nah, biasanya itu kan ada, orang itu untuk apa ya, mentransfer data dari website ke Android atau dari Android ke website, itu namanya API, Android Application Interface. Nah, itu buat penghubung. Nah, API itu, bentuknya itu JSON, ada XML, tapi yang paling populer itu JSON. Eee, Mungkin agak bingung ya, aku jelasin ya, aku presentasi. Kelihatan ya? Halo halo. Halo, kelihatan? Bentar, masih belum, Mas? Kalau udah kelihatan bilang ya? Oke, Udah ya? Nah, belum gini. belum Oh, belum? belum 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 masuk. Oh, aku belum klik. Oke, sorry sorry. Aku belum klik share. Oke, masuk, Mas. Masih ya? Nah, aku JSON aja.
Nah, di website kan kayak ada tampilan gitu kan. Nah, terus datanya dari mana? Nah, datanya itu bentuknya kayak JSON. Nah, JSON itu kayak gini. Kayak gini lah. Nah, ini ada order no, ada ini. Nah, ini nanti dikirim dalam bentuk JSON. Nah, di Android itu dibaca. Nah, di Android itu pakai library atau pihak ketiga buat membaca JSON tersebut ini. Nah, nanti di library tersebut kita bisa di-serialize, maksudnya di-convert gitulah. Data JSON ini menjadi data yang siap pakai di Android. Itu nama library-nya itu Retrofit. Nah, JSON-nya kayak gini. Order ini isinya apa aja. Yang paling gampang mana ya? Yang contohnya JSON. Mana e-commerce, mana e-commerce. Nah, contohnya ini aja lah. Ini ada ID, nama, picture, link, likes. Contohnya kayak Facebook lah. Kayak Facebook. Facebook itu kan tampilannya aja yang muncul kan gambar sama nama sama apa ya? Deskripsi gitu kan. Nah, ini ID-nya ini pokoknya harus unik terus ada nama. Namanya yang muncul. Nah, picture-nya dalam bentuk link. Nah, linknya nanti didapat dalam bentuk string. Stringnya nanti di-convert lagi ya, tapi ada library lagi buat convert picture-nya ini. Linknya ini nanti di-convert menjadi sebuah gambar. Nanti munculnya di Android itu, pokoknya prosesnya nggak ditampilin, yang tampil pokoknya gambarnya muncul gitu tiba-tiba di Android. Itu nanti ada proses yang berjalan di background-nya. Ada linknya, ada like-nya, gitu. Jadi bentuknya kayak gini sih yang buat transfer antara web atau Android dari Android ke web. Ini namanya API, bentuknya JSON. Itu sih. Oke. Oke, terima kasih Mas penjelasannya. Oh, Oke, ini lanjut oke. ada pertanyaan lagi Mas dari Oke, siap. Mas Ulul Asmi. Pertanyaannya perbedaan Java sama JavaScript apa Mas? Kadang kan ada orang yang bingung sama-sama Java soalnya. Ini beda-beda banget itu. Soalnya kan orang-orang itu biasanya dari namanya kan. Dari namanya itu anggapnya itu sama, pattern beda. Kalau Java itu lebih ke Android bisa, backend bisa. Tapi kalau JavaScript itu lebih ke responsif, ke website responsif, ke backend juga ada. Nah ini untuk detail JavaScript aku mungkin belum tahu. Pokoknya itu beda-bedanya beda banget itu. Kayak jomplang bedanya itu. Emang namanya agak sama tapi bedanya jauh. Karena JavaScript itu lebih ke ke website. Kalau Java lebih ke backend sama Android. Itu sih. Karena aku juga nggak dalam banget mempelajari JavaScript, jadi sebatas umum aja yang aku tahu. Gitu sih. Oke. Oke, makasih penjelasannya Mas. Semoga menjawab. Lanjut ke Mas Muhammad Fauzan lagi. Tanya lagi Mas, biasanya kerja menggunakan OS apa? Lalu alasannya kenapa? Gitu Mas. Biasanya bekerja menggunakan OS apa? Karena aku developer Android, pasti OS-nya yang OS mungkin laptop mungkin ya. Laptop Iya, OS MacBook operation atau system. Windows. Oh gitu, oke. Nah, kalau punya budget yang tinggi, aku sarankan lebih ke Mac sih. Karena apa ya? Kayak kenceng banget gitu kan. Lebih apa kayak kalau bahasaku itu lebih gurih gitu kan. Kalau buat apa-apa lebih gurih karena lancar gitu. Nah, kalau di Windows itu biasanya itu agak lambat, nggak tahu kenapa ya. Mungkin banyak banyak case yang numpuk atau apapun. Banyak yang bilang itu Windows itu lambat. Jadi sarankan ke Mac OS atau ke Linux. Mungkin tahu Linux kan. Nah, Linux itu aku lebih rekomendasiin ke Linux sih. Karena Linux itu apa ya, lebih lancar gitu ya. Aku juga di Linux juga baru setahun sih ke Linux. Jadi aku sarankan ke Linux. Kalau aku sekarang pakai Linux. Oke. Gitu. Pakai Linux apa Mas? Distronya? Linux Ubuntu Oh, 2000, gitu. Oke. tipe 20.04. Iya, tipe terbaru itu. Oke. Iya. Jadi itu tadi ya. Semoga menjawab kalau memang Iya. yang berbudget bisa pakai Mac. Oke. Kalau yang minim mending ke Linux gitu. Linux karena Linux gratis. Iya, siap, gratis ya. Oke. Lanjut. Semoga menjawab dari Mas Fauzan. Kemudian lanjut Mas dari Mas Naufal Amar lagi. Ini tadi Mas Karang bilang di Android developer banyak pembagian timnya. Mungkin bisa dijelaskan tugasnya masing-masing itu apa aja Mas? Nah ini nggak beda jauh sih yang tadi. Nah di sebuah tim itu kan ada
ada banyak bagiannya kan. Aku di kerjaku sekarang ini ada dalam satu tim ada 10 atau 11 orang. Android-nya 2, back-end-nya 2, DevOps-nya 1, Scrum Master-nya 1, dan lain-lain. Nah, tugasnya apa aja? Kalau Scrum Master itu buat mimpin daily meeting, terus ada lagi, terus DevOps itu buat yang ngetes aplikasi kita. Kalau aplikasi kita ini kan kita dapat tugas gitu kan, dapat tugas, kita disuruh nyelesain dalam waktu berapa hari gitu. Nah, kalau sudah kita upload tugas itu ke Git, terus terus ada kayak laporan kayak apa ya, kayak sticky note tapi versi website namanya Jira. Nah, namanya Jira itu mungkin agak ke teknis ya. Tapi intinya kalau DevOps itu buat ngetes aplikasi, backend itu buat data-datanya yang buat JSON tadi itu tugasnya backend. Terus yang front end website ini tampilan buat tampilan di websitenya. Terus Android ini yang buat Androidnya ini buat tampilannya Android, terus nangkep data JSON yang dari website itu kita tangkep JSON-nya itu menjadi data yang bisa dilihat oleh user. Gitu sih bagian-bagiannya. Oke, Oke, semoga ada lagi. jelas ya. Ini Semoga lanjut jelas ya. dari Mas Muhammad Firdaus. Mau tanya Mas, kalau kita bikin aplikasi Android terus aplikasi tersebut apa bisa di-convert ke iOS? Nah, ini ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi kalau yang Kotlin ini nggak bisa, masih belum bisa. Tapi kedepannya mungkin ada isu-isu kedepannya ngembangin ke iOS juga. Terus yang ini apakah bisa dikonvert ke aplikasi iOS? Nah, ini ada lagi yang Flutter tadi kan. Ada yang Flutter sama React Native mungkin pernah tahu. Nah, itu bisa buat dua platform. Bisa di Android, bisa di iOS. Jadi kalau ingin dual platform, mending pelajarin Flutter atau React Native dari JavaScript. Tapi itu React Native itu banyak yang gak direkomendasikan gitu kan. Karena banyak kekurangannya, update-nya lambat. Gitu. Kalau mau upload ke iOS, mending pelajarin Flutter. Gitu aja sih. Oke. Jawabannya bisa. Oke. Oke. Semoga menjawab dari Mas Firdaus. Ini ada lagi Mas dari Mas Fauzan lagi mau minta saran. Soalnya saya tingkat akhir juga. Apa menurut Mas yang paling diperlukan saat ini dalam dunia kerja di bidang IT? Yang paling diperlukan ya. Nah, ini kembali lagi kayak tadi, kalau kita pengen buat sebuah project, kita harus tahu masalah apa yang ada di sekitar kita gitu kan. Nah, kalau aku skripsi sih itu aku cari masalah di sekitarku itu kan. Nah, masalahnya apa? Kebetulan ayahku kan kontraktor kan. Jadi kayak jual-jual kayak bangun lapangan futsal, terus kayak jual rompi juga, terus jual bola futsal, terus jaring, terus kayak pasir silika, terus pokoknya komponen-komponen tentang lapangan futsal gitu kan. Nah, wah ini boleh nih jadikan masalah. Terus akhirnya aku jadikan tersebut sebuah project kan, masalah tersebut sebuah project. Jadi aku buat e-commerce plus ada fitur rekomendasi buat orang-orang yang ingin banget lapangan futsal. Jadi di aplikasi tersebut itu ada ada kayak jual beli, ada e-commerce, ada kayak rekomendasi kayak komponen-komponen. Jadi di aplikasi halaman tersebut ada gambar lapangan futsal. Nah, itu berisi apa aja? Ada komponen apa aja? Ada gawang, bola, rumput sintetis, pasir per kilo, dan komponen lainnya. Mungkin semoga menggambarkan lah itu. Nah, kalau ini yang paling diperlukan itu tergantung masalah di sekitar kita. Gitu sih. Cari aja masalah. Banyak kok masalahnya. Sekitar kita itu banyak banget gitu. Gitu sih. Cari aja masalah sekitar kita. Banyak banget. Semoga menjawab. Mas Iya. Fauzan sudah bertanya, semoga menjawab. Oke. Aku mau tanya lagi Mas. Mungkin terakhir dari aku. Lah, berhubung ini kan sampean sudah lulus juga, terus tadi sudah bilang kalau mulai fokus di perkuliahan di semester 5, lalu mulai cari kursus-kursus seputar Android atau bidang yang sampean tekuni lah. Kira-kira itu kan sudah kayak udah molor ketinggalan 4 semester gitu. Worth gak sih Mas kalau misal masih cari kursus gitu, masih mempelajari dari dasar, sedangkan di perkuliahan pun sudah dikasih tugasnya udah yang
intermediate gitu? Kalau menurutku sih Word itu aja sih. Karena gini, kalau di kuliah itu apa ya, minim banget gitu kan. Kalau kita hanya mengandalkan kuliah aja itu kita hanya dapat sedikit gitu. Jadi aku yang paling banyak itu di kuliah cuma aku jujur ya, di kuliah aku cuma dapat nilai gitu kan. Nilai sama sertifikat sama ijazah gitu. Jadi kalau ilmu-ilmunya mungkin paling basic aja. Sisanya aku dapat dari kursus, dari event-event, lomba juga aku sering ikut, seminar, workshop, webinar aku ikutin semua. Jadi kalau terlambat sih nggak ada terlambat sih ya. Selama kita apa disiplin gitu kan. Contohnya gini kan ada orang belajar 4 tahun tapi jarang-jarang sama orang belajar 1 tahun. Tapi disiplin gitu kan. Jadi cepet jago mana? Pasti cepet jago yang 1 tahun gitu, tapi disiplin gitu sih. Oke, makasih Mas Karang. Sama. Oke, ini dari Mas Firdaus lagi mau tanya, kita lihat di Play Store itu kan udah banyak banget aplikasi dari kalkulator, game dan lain-lain. Kira-kira ada gak dari Play Store yang akan booming di beberapa tahun ke depan? Hmm. Aplikasinya kira-kira apa, Mas? Dari Kalau prediksi, Mas. kalau prediksi, aku juga bukan peramal juga sih. Kalau mau prediksi mungkin gini, kalau mau biar nggak kedulan orang-orang, kita cari ada yang berkemungkinan apa trending gitu kan. Contohnya tahun berapa? 2016 itu kan ada kayak bus telolet gitu kan ya. Telolet gitu kan. Kita buat, wah ini telolet ini kok sering-sering di-share. Nah, kita langsung mengambil inisiatif buat aplikasi tersebut. Habis itu langsung share ke Play Store. Otomatis orang-orang cari yang banyak. Yang cari itu banyak karena booming gitu kan. Jadi untuk beberapa tahun ke depan itu aku nggak bisa prediksi ya karena terlalu jauh kan. Tapi yang berpotensi menjadi trending itu mungkin bisa cari-cari ya di Instagram itu kan banyak kan. Ada akun yang nge-share apa mungkin alay mungkin atau apapun yang trending gitu kan. Nah, itu kita wah ini trending ini berpotensi trending. Langsung aja aplikasikan ke Android. Itu lebih berpotensi di-download banyak orang kalau kita upload ke Play Store. Gitu sih. Oke, terima kasih atas jawabannya, Mas. Untuk Mas Firdaus semoga menjawab ya. Semoga Oke, ya Mas. monggo dari teman-teman lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, Mas. Oke, siap. Terima kasih tambahnya, Mas. Nah, ini ada Mas Fikri di rumah ada tambahnya ini. Oke, yang penting bagaimana kita konsistensi dan mau berpikir lebih luas dan mengajak brainstorming. Nah, ini juga bagus ini. Ada rasa itu dibutuhkan setiap manusia. Oke. Jadi kita nggak bisa diskusi sendiri gitu kan. Kita harus ada orang yang kita buat aja diskusi. Siapa tahu kita salah gitu kan. Oke, terima kasih masukannya Mas Fikri. Siap. Oke, monggo dari teman-teman mau bertanya lagi, silakan. Oke, silakan. Saya mau nanya, Mas. Oke, Mas Darian, mantap. Nah ini kita kan sering Mas Reksa sering mainan Android ya. Kira-kira kalau lagi bikin aplikasi Android itu perlu server juga nggak? Apakah hanya kita ngoding saja apa langsung bisa aktif? Mungkin kalau server ini Kalau server ini tergantung aplikasi apa yang kita buat, komplek atau enggak. Kalau sekedar buat iseng-iseng, itu kita bisa pakai server mungkin kenal Firebase kan, itu bisa kompatibel dengan website, bisa dengan Android. Jadi kalau kita pengen yang nggak terlalu banyak user, kita bisa pakai servernya Firebase gitu kan. Jadi kita bisa develop Android. Jadi nggak butuh itu sih, nggak butuh backend gitu kan buat servernya. Firebase ini gratis atau berbayar? Nah, Firebase ini gratis, dari Google-nya ini gratis. Iya. Kalau aplikasi kompleks mungkin bisa kerjasama sama backend, nah itu membutuhkan server. Iya, untuk sebuah perusahaan pasti membutuhkan server sih. Ya. Iya. Saya juga kulaan server, Mas. Promosi kayaknya. Oke, siap. Saya background saya adalah sistem administrator ya, cuman kan kadang-kadang saya bingung. Aplikasi Android ini apakah selalu butuh server ya? Apakah hanya kita ngoding saja langsung bisa online ya? Ternyata bisa menggunakan Firebase ya untuk beberapa opsi gitu kan. Iya, untuk yang nggak terlalu banyak user kita bisa pakai opsi yang Firebase. Ya.
Iya. Siap. Jadi kan, nah teman-teman mungkin bisa memperkirakan. Mungkin awalan aku pakai Verbis dulu nih, ya kan? Iya. Kan Buat bisa belajar. bisa kita lihat aplikasiku ini diunduh berapa juta orang gitu kan. Ah, iya benar-benar. Nah, harusnya kan kalau sudah mulai banyak ya, sudah mulai memikirkan kayaknya butuh server nih gitu ya kan. Kalau di Telkom sendiri pengalamannya ngoding-ngoding itu apa semua pakai backend semua Mas? Ya, pakai backend semua. Karena aplikasi yang dibuat di Telkom itu kompleks. Nah, aku ini di Telkom ini eh, aku langsung dibawa dari Telkom Group itu kan. Jadi dari Telkom Grupnya kalau pengen aplikasi link aja misalnya. Jadi aku langsung terjun ke link aja karena link aja membutuhkan orang. Terus kalau link aja selesai, terus pindah ke My IndiHome. Jadi aku pindah ke My IndiHome. Jadi kayak lompat-lompat gitu aku. Nah, itu kan aplikasinya besar semua dan usernya itu banyak kan. Jadi Ya, otomatis perlu backend sama server. mumpung apa tadi bilang main diem ya itu Iya. ini tuh Mas tolong disampaikan ke Oh, lompat-lompat itu ya. Kalau lompat-lompat banyak bilang itu kayak iya, siput sih. banyak yang komplain ya itu ya. Ya saya dicurhati rekan-rekan yang pakai Indio Mas karena memang ya sebenarnya kan seneng kita kita Iya. bisa mantau dari main Indihome ya kan cuman Iya. kadang-kadang ada aja trouble-nya heran saya. Iya, aku ini pakai WiFi. Aku kan kerja di Telkom, tapi pakai WiFi First Media. Kartunya juga eksis. Mas ini saya rekam Mas jangan terus terang gitu dong Mas. Oh iya, takutnya ada orang Telkom di sini. Ya enggak mungkin kalau apa bisa memberi masukan ya saya memberi masukan lewat jalur belakang aja. Soalnya capek kok lah jalur depan Mas. Iya, capek emang. Iya, ini mah disuruh nge-restart modem saya komplain tentang aplikasi. Oke, siap. Iya. Oke, gitu aja Mas. Oke. Mungkin karena sudah jam Kembali. 8 lebih ini ya. Udah. Kalau tidak ada Masih. iya. Mungkin Hampir setengah sembilan. yang lain mending Nggak kerasa kita juga. tutup aja. Iya. Oke. Walaupun sedikit tapi obrolannya berkualitas. Wah, Oke, siap. siap Mas. Siap. Mungkin karena udah nggak ada yang tanya lagi untuk materi malam hari ini tentang tips and trick menjadi Android developer. Kita akhiri sampai di sini. Oke, untuk teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita di @rtik_surabaya. Lalu di web rtiksurabaya.org.id teman-teman juga bisa daftar menjadi member anggota relawan TIK Surabaya. Oke. Mungkin Mas Darian bisa copy lagi linknya Mas di kolom chat. Kemudian jangan lupa kalau misal mau mengulang materi yang kemarin-kemarin bisa cek di YouTube Relawan TIK Surabaya, di subscribe juga karena nanti setiap materinya bakal di upload ulang di YouTube. Oke. Instagram. Mungkin untuk materi pada malam hari ini kita akhiri. Untuk Mas Karang Reksa atas ilmunya dan pengalaman yang sudah dibagikan, terima kasih. Dan juga untuk teman-teman partisipan, terima kasih untuk meluangkan waktunya hadir di webinar seminggu bersama relawan TIK Surabaya. Jangan lupa karena besok kita masih ada 3 webinar lagi ya Mas Darian. Ya betul. Masih ada 3 materi yang top lah, bisa diikuti, bisa diambil ilmunya. Oke, untuk itu saya Farid Cendekiawan sebagai moderator undur diri. Saya mohon maaf atas apa yang salah kata ataupun perbuatan yang salah. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, teman-teman. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Ya, ada yang promosi IG. IG Erik Surabaya, monggo di follow dan Oke, makasih ya. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam.